Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini di video sebelumnya kan saya membahas polis asuransi mobil di Kanada apakah berlaku di Amerika ya. Nah, kalau sekarang apakah polis asuransi mobil yang di Kanada ini dari Kanada berlaku di Meksiko gitu. Karena ketiga negara ini tetangga ya teman-teman. Tetangga. Oke, jadi jawabannya adalah tidak ya. Nah, jadi cakupan kendaraan Kanada tidak berlaku di Meksiko. Jadi, Anda perlu membeli polis asuransi mobil Meksiko sebelum melintasi perbatasan dari Amerika Serikat gitu. Karena pengemudi tanpa cakupan wilayah yang berbeda dapat menyebabkan denda yang besar nih teman-teman, atau bahkan bisa dapat hukuman penjara di Meksiko. Jadi jangan sebelum ke Meksiko teman-teman beli polis asuransi mobilnya dulu ya teman-teman untuk di Meksiko, karena tidak di cover jika di Meksiko gitu ya dari Kanadanya. Nah, jadi kalau tidak ini teman-teman bisa kena denda atau bahkan bisa dipenjarakan. Wow, gitu teman-teman ya. Jadi ini metodologinya, Biro Detroit mengumpulkan informasi ini dari setiap penyedia layanan cakupan kendaraan utama untuk merumuskan peringkat perusahaan asuransi yang ideal. Metode skor mendalam kami memperhitungkan gitu ya. Asuransi yang ideal, metode skor mendalam diperhitungkan pangsa sektornya, cakupannya, perkiraan tingkat kebijakannya, asuransi mobil yang dibuat oleh layanan informasi dan fakta kuadran, pemenuhan pembeli, dan peringkat dari pakar industri pasar gitu ya teman-teman ya. Jadi setiap perusahaan asuransi diberikan skor tertimbang dalam 4 kelompok serta skor keseluruhan dari 10 gitu. Saya ini juga kurang paham ya metodologinya, nanti kita bahas di video selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini disarankan perusahaan polis asuransi kendaraan sebagian besar itu berdasarkan peringkat ini, tapi kita juga menganjurkan nih untuk dilakukan studi pribadi, maksudnya itu kayak perbandingan gitu teman-teman ya, penawaran menemukan perlindungan yang ideal. Misalnya ya boleh deh teman-teman bandingkan satu dan lainnya seperti itu ya. Nah, jadi berapa banyak perlindungan yang saya perlukan ketika di Amerika Serikat gitu teman-teman. Nah, jadi ada penasihat otoritas namanya. Jadi bahwa kita harus meningkatkan perlindungan tanggungan teman-teman. Tanggung jawab hukum perdata menjadi minimal $2 juta saat bepergian ke Amerika Serikat karena hanya karena ancaman tuntutan hukum yang lebih besar dari setelah insiden mobil. Nah gitu teman-teman, jadi harus menjadi minimal $2 juta tanggung jawab hukumnya gitu ya, harus ditingkatkan perlindungannya. Oke teman-teman ya, nanti kita bahas di video selanjutnya lagi tentang metodologi. Oke, bye.